2019 itu kemarau panjang, mulai ada hujan itu bulan 12. Ini Pak Basir, petani yang tinggal di daerah desa kami. Inspirasi kami datang ketika dia cerita tentang Teorinya kan tetap air. Jadi yang diutamakan kalau nanam dari bibit, dari biaya, dari tenaga kerja itu anggaplah gampang. Kalau nggak bikin sumur bor, tetap yang lain nggak bakalan berjalan. Rata-rata petani di sekitar kami itu menggunakan sawah tak ada hujan, sawah yang tidak punya irigasi, sehingga sangat bergantung kepada musim. Nah, kalau udah musim kemarau atau saat air susah, satu-satunya jalan untuk memperoleh air ya dengan menggunakan pompa air. Pompa airnya masih konvensional, sehingga biaya operasional bahan bakaran itu sangat mahal. Seperti yang kita dengar dari cerita Pak Panut ini. Pokoknya kalau sehari semalam itu kan 15 liter habis. 15 liter, pompa aja udah 3 juta per bulan. Semangka itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan 9 juta. 9 panen cuman 12 juta. Ambil 9, tinggal berapa? Tinggal 3. 3 tapi 3 bulan. Itu kan sama dengan nggak ada pemasukan. Nol. Tapi pengeluaran terbesarnya itu di air, Pak. Nah, itu Berarti kalau udah ada pompa, panennya lebih cepat. Lebih cepat. Ini masalah nyata terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kita berpikir dan kita percaya detik kita diperlihatkan sebuah masalah, detik itu pula kita dikasih kekuatan untuk menyelesaikannya. Karena masalah utama membengkaknya biaya operasional ini di bahan bakar, kita kepikiran untuk mengganti dengan resource renewable energy, yaitu matahari. Karena kita udah biasa nginstal dan maintenance PV, juga sehari-hari kegiatan kami itu development mesin listrik, controller, logger, dan berbagai produk teknologi lainnya. Kita langsung kepikiran untuk buat pompa air tenaga surya yang sesuai dengan karakter user di Indonesia. Yang menjadi pembeda kami dengan yang lain, rata-rata perusahaan penyedia hanya bertindak sebagai instalator, tidak mendevelop produknya sendiri. Teknologinya pakai teknologi dari luar. Kalau kita bisa develop teknologi kita sendiri, kita bisa pakai spare part yang tersedia di lokalan area saja, sehingga harga bisa jadi lebih kompetitif, baik di pembelian awalnya, juga saat melakukan maintenance, karena spare partnya itu gampang dicari di area lokal. Kemudian dengan mendevelop teknologi kita sendiri, maka desain yang kita buat ini akan sesuai dengan karakter petani Indonesia. Contohnya dari data wawancara kami, para petani di sini nih suka kalau umpamanya pompa airnya itu portable, ada rodanya. Jadi bisa dipindah-pindah. Kalau kompetitor yang ada, pemasangan pompa air tenaga surya itu secara permanen di tengah sawah, rentan kepada resiko pencurian. Keunggulan lainnya adalah ada potensi yang sangat besar untuk menambahkan added value kepada produknya. Jadi produk ini bisa dibuat customizable dengan sebuah tambahan fitur-fitur yang lebih memudahkan petani, seperti penerangan, mesin perontok padi, dan utilitas lainnya yang dibutuhkan dalam aktivitas pertanian. Agar kami bisa selalu sustain dalam melayani, maka kami membuat sebuah model bisnis sebagai berikut. Kunci dari penggerak dan diversifikasi kami adalah di riset dan prototyping, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di pasar. Setelah melalui manufacturing, maka barang siap untuk diserap kepada pasar. Tim marketing dan penjualan kami, kita akan melakukan penyewaan dulu. Nah, sasaran target kami, dan ini juga menjadi mitra stakeholder yang akan kami jaga. Pertama adalah koperasi, BUMDes, kelompok-kelompok tani. Yang jelas, mereka ini adalah sebuah badan yang punya entitas secara struktural. Ketika penetrasi pasar udah oke, kemudian penerimaannya sudah terbangun, maka skema pembelian itu bisa difokuskan dari perorangan, swasta, via lembaga keuangan untuk membantu pembiayaan atau kan bantuan dana desa. Selain itu, kami juga buka sebuah layanan purna jual. Bisa dalam bentuk service dan maintenance, upgrade kepada alatnya, baik menambahkan fitur seperti penerangan, baterai, perontok padi, sistem monitoring dan lain-lainnya. Target konsumen semua pihak yang butuh pompa pengairan yang green, free biaya operasional, mudah dioperasikan untuk kebutuhan secara khusus persawahan dan perkebunan, namun tidak menutup kemungkinan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan. Kalau potensi jumlahnya bisa berkaca dari data luas lahan non irigasi di Indonesia itu ada sebesar 3.400.000 hektar. Sekarang kami telah masuk kepada tahap prototyping, di mana kami melakukan study case, wawancara kepada user, para petani di sekitar lingkungan kami. Dari hasil wawancara, maka kita lakukan desain menggunakan software-software yang relevan untuk merancang. Contohnya yang telah kita selesaikan adalah motor listrik penggeraknya. Kemudian kita juga merancang penggunaan PV-nya, pemilihan charging controllers-nya. Yang sekarang intens untuk dilakukan adalah desain frame, dapat compact, dikemas, ringan, mudah untuk dibawa, dan mudah untuk digunakan. Semuanya dari Matahari untuk penggerak tani Indonesia.